Baik, selamat siang. Perkenalkan nama saya Dr. Huda Putu Satya Kumara Upadana, NIM 1902612107. Pada hari ini saya akan menjelaskan terkait penata laksanaan choking. Jadi, pada hari ini saya akan membahas beberapa topik mengenai choking itu sendiri. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait definisi dari choking, kemudian etiologi atau apa-apa sajakah yang bisa menyebabkan terjadinya choking pada masyarakat pada umumnya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi dan bagaimana perjalanan dari benda asing itu sehingga bisa mampu menciptakan suatu kondisi patologis ataupun gangguan pada tubuh kita. Kemudian saya akan menjelaskan terkait tanda dan gejala pada masyarakat yang mengalami choking sehingga pada nantinya kita sebagai masyarakat umum dan juga tenaga medis mampu mengenalinya secara cepat sehingga kita bisa mampu melakukan intervensi yang tepat dan cepat. Kemudian saya akan menjelaskan terkait penata laksanaan pada pasien-pasien dengan choking sehingga nanti saya akan jelaskan terkait algoritma dari penanganan choking di mana ini tergantung dari segi usia, di mana penanganan pada usia dewasa dan anak-anak akan berbeda, dan juga saya akan menjelaskan terkait dengan aspek kesadaran, di mana pada pasien dengan kesadaran yang masih utuh dan pasien yang tidak ada terjadi penurunan kesadaran ataupun tidak sadar akan mengalami suatu perbedaan dalam penata laksanaan choking itu sendiri. Dan juga saya akan menjelaskan terkait bagaimana faktor-faktor risiko yang dapat meningkatkan risiko seseorang ketika sedang beraktivitas dan pada akhirnya akan terjadi choking pada masyarakat itu. Di sini bisa dilihat pada gambar bahwa terdapat suatu tanda-tanda umum choking yang akan saya jelaskan nantinya. Kemudian di sini bisa dilihat pada gambar itu beberapa makanan atau benda asing yang bisa menyebabkan adanya choking atau tersedak ini. Dan juga saya akan menjelaskan terkait penata laksanaan pada masyarakat dengan atau pasien dengan choking. Jadi yang pertama saya akan jelaskan adalah mengenai choking. Jadi sebenarnya choking ini sangat erat sekali dalam kehidupan kita sehari-hari karena tanpa kita sadari kita dapat mengalami choking suatu waktu. Terlepas dari apakah itu merupakan sesuatu yang aksidental atau tidak. Jadi choking merupakan suatu kondisi di mana ketika terdapat suatu benda asing di luar tubuh yang masuk ke dalam saluran nafas manusia sehingga menghambat aliran nafas ke dalam tubuh. Jadi bisa dibayangkan bahwa bagaimana ketika ada suatu benda asing yang menghambat saluran nafas ke dalam tubuh kita, di mana kita ketahui sendiri bahwa peran oksigen yang diperoleh dalam proses pernafasan sangat penting bagi tubuh kita, utamanya bagi otak, yang sangat tidak boleh lama-lama kekurangan suplai oksigen, sehingga di sini membutuhkan suatu penanganan yang segera. Dikarenakan kondisi ini menghambat aliran nafas ke dalam tubuh, maka diperlukanlah suatu tindakan pertolongan pertama yang segera kepada pasien. Jadi bisa dilihat pada gambar, umumnya pada pasien-pasien dengan choking ini akan menunjukkan suatu tanda yang disebut dengan choking sign, sehingga di sini merupakan suatu tanda yang cukup khas pada pasien dengan choking, sehingga nanti kita diharapkan apabila kita menemui pasien yang di lapangan ataupun di pusat keramaian, kita bisa mengambil tindakan yang tepat untuk menangani sumbatan ini sehingga mampu mengembalikan fungsi nafas pasien itu dengan baik dan mampu mencegah adanya mortalitas dan morbiditas yang tidak diinginkan. Kemudian, ada pun juga beberapa faktor penyebab ataupun etiologi choking pada masyarakat pada umumnya. Umumnya, untuk usia anak-anak, di mana usia anak-anak adalah usia yang sangat aktif bermain, aktif bergerak, sehingga tanpa disadari ketika mereka makan, mereka akan mengalami itu tersedak makanan, utamanya saat mereka bermain. Karena dengan adanya pergerakan ini, akan mampu mengakibatkan adanya suatu kejadian di mana benda yang mereka makan ini akan masuk ke dalam saluran nafas sehingga ini akan menyebabkan kondisi patologis pada tubuh. Kemudian pada orang dewasa umumnya seperti makanan-makanan seperti bakso, kacang, daging, dan permen karet yang secara tidak sengaja masuk ke dalam saluran nafas, maka ini juga akan mengakibatkan suatu kondisi patologis. Intinya secara sederhana bahwa apapun benda asing itu ketika ia masuk ke dalam saluran nafas dan menghambat saluran nafas baik secara total maupun secara parsial, inilah yang akan mengakibatkan terjadinya choking. Kemudian pada slide berikutnya saya akan menjelaskan terkait mengenai sumbatan nafas secara total ataupun secara parsial dan bagaimana efek dan komplikasinya kepada tubuh kita. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi terlebih dahulu. Jadi bisa dilihat di sini pada gambar bahwa di sini terdapat suatu upper respiratory tract yang terdiri dari nasal cavity di bagian hidung, kemudian ada paring dan ada laring, di mana laring ini akan melanjutkan saluran nafas menuju ke trakea hingga pada akhirnya berakhir di paru dan terjadi proses ventilasi yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi bisa dilihat pada gambar berikutnya juga sama seperti ini. Jadi bisa dibayangkan apabila terdapat suatu sumbatan di sini di daerah upper respiratory tract, maka udara yang masuk melalui nasal cavity ini tidak akan bisa melanjutkan perjalanannya ke dalam saluran pernafasan berikutnya, sehingga
proses ventilasi yang terjadi di bagian paru-paru, khususnya di alveolus ini, di mana pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tidak terdapat suatu proses yang baik, sehingga pada nantinya pasien akan cepat mengalami suatu deprivasi oksigen yang akan mengakibatkan kondisi yang fatal, utamanya kepada otak. Karena otak sendiri merupakan suatu organ pada tubuh manusia yang sangat membutuhkan oksigen dalam metabolisme dan aktivitas neuronnya di sana. Sehingga pada nantinya kita harus segera menyingkirkan benda asing ini untuk mencegah adanya complete ataupun incomplete block of airway yang pada nantinya kita akan mampu mencegah terjadinya oksigen deprivasi pada pasien itu sendiri. Kemudian, adanya sumbatan di saluran nafas itu akan terbagi menjadi dua bagian, ada yang secara parsial atau ada yang secara komplit. Yang pertama adalah secara parsial, di mana pada kondisi sumbatan jalan nafas secara parsial ini, yang ada beberapa hal yang dapat kita amati pada pasien. Yang pertama di sini, pasien masih dapat bernafas, namun kualitas nafas dari pasien itu buruk, dikarenakan ada suatu bagian dari saluran pernafasan yang terhambat sehingga pada nantinya proses inspirasi maupun proses ekspirasi ini akan terganggu sehingga ini akan mempengaruhi kualitas nafas dari pasien itu. Kemudian, kita juga dapat menganjurkan untuk batuk dengan kuat. Dikarenakan ini masih parsial, kita akan minta pasien untuk melakukan suatu kegiatan batuk untuk mengeluarkan benda asing itu yang masih bersifat secara parsial, sehingga diharapkan obstruksi yang parsial ini masih bisa kita atasi dengan meminta pasien untuk membatuk dengan kuat. Kemudian, apabila kondisi ini terjadi secara komplit, maka di sini ada pun tanda-tanda yang dapat kita amati adalah korban akan tidak dapat bisa bernafas dan berbicara, dikarenakan ini sumbatan ini memblok semua lapangan ataupun saluran dari saluran nafas ini, sehingga pasien tidak bisa bernafas, tidak bisa berbicara, sehingga nantinya saturasi oksigen akan dapat turun dengan cepat. Kondisi inilah yang akan membahayakan, di mana ketika saturasi oksigen sudah turun dengan cepat, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Ini akan mengganggu proses metabolisme dan proses fisiologis pada tubuh, sehingga pada nantinya akan mampu meningkatkan mortalitas dan morbiditas dari kondisi choking ini sendiri. Sehingga yang pertama kita harus identifikasi adalah apakah ini bersifat obstruksi parsial atau obstruksi komplit. Kemudian kita akan lakukan tindakan yang tepat dan cepat sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian, selain itu, kita juga harus mengetahui bagaimana tanda-tanda dan gejala pada pasien-pasien yang mengalami choking. Jadi yang pertama, sudah dijelaskan tadi bahwa akan terdapat kesulitan dalam berbicara dan juga kesulitan dalam bernafas, dikarenakan di sini sudah terdapat satu sumbatan oleh benda asing di saluran nafas kita. Yang kedua, muka pasien akan menjadi kebiruan karena cyanosis. Cyanosis diakibatkan karena adanya kekurangan suplai oksigen ke dalam tubuh, sehingga pada nantinya pasien akan cepat mengalami kondisi cyanosis pada bagian mukanya, kebiruan seperti ini, maka nanti ketika sudah terjadi kondisi ini, maka ini akan memperburuk keadaan pasien itu sendiri. Kemudian pasien akan mengalami choking sign, di mana choking sign saya lihat pada gambar di sini, di mana pasien ini sudah mengalami suatu tanda ia sedang mengalami suatu tersendat. Kemudian akan terdapat violent involuntary coughing dan gargling, di mana di sini akan terdapat suatu usaha batuk dari pasien untuk mengeluarkan benda asing yang ada. Umumnya pada pasien-pasien dengan yang mengalami sumbatan secara parsial, di mana pasien akan berusaha sekuat mungkin melalui mekanisme batuk untuk mengeluarkan benda asing yang ada di dalam tubuhnya. Kemudian akan terdapat snoring, gargling, dan groaning. Umumnya ini merupakan suatu tanda-tanda terjadinya suatu hambatan dalam saluran nafas. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma dan penata laksanaan mengenai choking, di mana choking ini dapat terjadi dari berbagai macam usia, baik usia dewasa maupun usia anak-anak. Kemudian, choking juga dapat terjadi pada dua kondisi, apakah pasien secara sadar ataupun secara tidak sadar. Jadi, choking ini dapat kita atasi dengan dua penata laksanaan, yaitu dengan Heimlich maneuver dan juga chest thrust, di mana baik Heimlich maneuver dan chest thrust ini memiliki indikasinya masing-masing. Misalnya pada chest thrust ini dilakukan pada pasien-pasien yang tidak boleh atau tidak mampu menerima penekanan pada bagian abdomennya, seperti pada pasien-pasien hamil, pada pasien anak-anak atau bayi, pada pasien bayi, juga pada pasien-pasien dengan obesitas, di mana ini akan kesulitan bagi penolong untuk melakukan penekanan yang dilakukan pada Heimlich maneuver. Sedangkan Heimlich maneuver ini dapat kita lakukan, nanti akan saya jelaskan mengenai mekanismenya, bagaimana prosedurnya, dan bagaimana indikasi-indikasinya. Di mana Heimlich maneuver ini juga dapat dilakukan baik pada diri sendiri dan juga pada orang lain. Sehingga penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip pada kedua penata laksanaan ini, kapan indikasi yang harus kita lakukan dan gunakan untuk menangani baik apakah pasien itu
akan diberikan secara hemorrhage ataupun secara chest thrust. Kemudian, pada pasien yang tidak sadar juga ada mekanismenya sendiri, di mana kita harus memposisikan pasien secara supine, dan juga kita mengaktifkan sistem EMS untuk segera datang ke lapangan untuk menangani pasien lebih lanjut, dan kita lakukan kompresi dada dan stabilisasi airway dan breathing sebagai mekanisme lanjutan dari prosedur tersebut. Baik, yang pertama akan saya jelaskan adalah mengenai mekanisme Heimlich maneuver, di mana pada mekanisme Heimlich maneuver ini yang pertama kita lakukan adalah kita harus mengassessment atau menilai terhadap kondisi korban. Jadi kita amati apakah korban ini sedang mengalami suatu kondisi tersedak atau choking ini. Kemudian kita amati apakah terdapat tanda-tanda choking, apakah terdapat tanda-tanda obstruksi, kemudian apakah terdapat tanda-tanda choking sign. Kemudian apabila sudah positif, maka kita sudah dapat menegakkan pasien itu sedang mengalami choking. Kemudian setelah itu kita harus memposisikan penolong dan korban. Di mana pada Heimlich maneuver ini kita akan berada di belakang dari korban. Kemudian kita akan melakukan peletakan dua tangan, di mana tangan kanan kita letakkan di bagian antara processus poideus dan di atas umbilicus. Di tengah-tengahnya kita akan letakkan dengan tangan kiri melakukan fiksasi dari luar. Kemudian kita genggamkan kedua tangan dan posisikan tepat di atas umbilicus atau di antara umbilicus dengan processus poideus. Kemudian kita akan melakukan posisi kuda-kuda pada bagian kaki untuk menahan gerakan dorongan atau sedakan yang akan kita lakukan pada pasien. Kemudian kita akan lakukan penekanan ke arah belakang dan ke arah atas atau ke arah posterior superior untuk melakukan pengeluaran benda asing, di mana ini akan meningkatkan volume di bagian dalam tubuh pasien sehingga nantinya diharapkan benda asing itu bisa keluar. Kemudian nanti kita akan melakukan prosedur ini sebanyak 5 kali hingga pada nantinya pasien mampu mengeluarkan benda asing itu. Di mana dalam melakukan proses Heimlich maneuver ini kita akan meminta pasien untuk memposisikan tubuhnya sedikit ke bagian depan dan kita akan melakukan penekanan atau ke arah posterior superior untuk mengeluarkan benda asing dengan cara meningkatkan volume di dalam tubuh. Kita lakukan sebanyak 5 kali hingga pasien ini mampu mengeluarkan benda asing ataupun pasien menjadi tidak sadar, maka kita akan lanjutkan ke prosedur Heimlich maneuver pada pasien tidak sadar. Kemudian bisa dilihat di sini, kita akan berdiri di belakang pasien, kita akan minta pasien untuk memposisikan tubuhnya sedikit ke bagian depan. Kemudian kita akan membuat suatu genggaman pada bagian tubuh dan kita akan letakkan di antara umbilicus dan processus poideus pasien dan digerakkan ke arah posterior dan superior atau posterior superior untuk mengeluarkan benda asing dengan adanya peningkatan volume di dalam tubuh. Di mana ada pun beberapa komplikasi dari Heimlich maneuver karena kita akan melakukan penekanan pada bagian abdomen di sini, maka ini akan bisa menyebabkan suatu terjadinya penekanan ataupun kerusakan akibat adanya penekanan pada organ-organ tubuh di bagian dalam. Sehingga pada nantinya setelah dilakukan Heimlich maneuver kita harus memeriksakan pasien ini ke pusat pelayanan kesehatan untuk memeriksa apakah terdapat suatu kerusakan pada bagian tubuh pasien di bagian abdomennya. Kemudian, Heimlich maneuver ini juga dapat dilakukan pada diri sendiri, di mana yang pertama kita lakukan dapat kita melakukannya dengan menggunakan tangan kita, di mana sama seperti tadi kita akan memposisikan tangan di bawah ujung tulang sternum dan di atas umbilicus ini kita letakkan di sini dengan genggaman yang kuat. Kemudian kita akan berikan tekanan yang kuat ke arah posterior dan superior, ke arah belakang dan ke arah atas untuk melakukan peningkatan volume di dalam tubuh sehingga pada nantinya volume tekanan di sini akan meningkat dan akan mampu mengeluarkan benda asing. Namun jika melalui prosedur ini tidak berhasil, maka kita akan dapat melakukannya dengan melakukan penekanan pada ujung tepi meja ataupun belakang kursi untuk melakukan sehingga diharapkan benda asing ini dapat keluar. Sehingga penting bagi kita sebelum menolong pada orang lain, kita harus mengerti bagaimana teknik ini apabila terjadi pada diri kita sendiri. Yaitu dapat dengan dua cara seperti yang dijelaskan tadi, baik melakukan dengan tangan ataupun dengan melakukan ujung pada bagian tepi kursi ataupun tepi meja ini. Kemudian, apabila pasien tidak sadar, kemudian yang akan kita lakukan adalah kita lakukan Heimlich. Kita letakkan pasien pada posisi supine seperti ini. Kemudian kita akan berlutut di kedua sisi pasien, di sisi paha pasien atau korban. Kemudian sama, kita akan letakkan di atas pusar dan di bawah sternum atau umbilicus di atas umbilicus dan di bawah sternum. Kita akan letakkan kedua tangan kita dan kita akan lakukan penekanan perut ke arah atas secara hentakan dengan cepat ke arah atas, sehingga diharapkan nantinya benda asing itu bisa keluar. Namun pada umumnya apabila pasien sudah tidak sadar, kita akan melanjutkan ke proses chest compression yang akan nanti saya jelaskan pada slide berikutnya. Baik, pada yang kedua kita mengenal teknik yang disebut dengan chest thrust, di mana
teknik pada chest thrust ini kita sedikit berbeda dari teknik Heimlich maneuver, di mana ini diindikasikan pada bayi, pasien hamil, dan pasien obesitas. Di mana ketiga kelompok ini tidak dapat menerima tekanan yang berlebih pada area abdomen. Sehingga nantinya kita akan melakukan penekanan pada area di daerah dada ataupun di sekitar sternum dari pasien. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita harus mengakses ataupun menilai kondisi korban yang kita temui di lapangan. Apakah pasien ini benar-benar mengalami suatu choking dengan segala tanda-tanda dan gejala-gejala yang dia alami. Kemudian kita akan melakukan memposisikan korban dan penolong. Kemudian kita akan melakukan prosedur chest thrust dan saya akan menjelaskan terkait komplikasi-komplikasi yang ada. Jadi contohnya pada seperti gambar ini, apabila kita menemui ibu yang sudah hamil ataupun pasien yang obesitas, jadi kita bisa melakukannya dengan cara berdiri di belakang pasien, kemudian kita masukkan kedua tangan kita atau dengan kita menyelusuri bagian aksila, kemudian kita akan letakkan di bagian anatomical landmark di sekitar dada di sini. Jadi di sekitar dada kita lakukan anatomical landmark, sesuai anatomical landmark kita akan menggenggamkan kedua tangan kita, tangan kanan dan tangan kiri, kita genggamkan dan kita melakukan penekanan pada bagian anatomical landmark di sini. Kemudian kaki kita juga harus dalam posisi kuda-kuda yang kuat untuk menjamin kestabilan dalam melaksanakan proses chest thrust. Kemudian kita minta pasien untuk menempelkan dadanya, menempelkan punggungnya tegak lurus seperti itu dan menempelkan kepada penolong di belakang korban. Kemudian kita lakukan penekanan ke arah atas, ke arah posterior superior untuk menciptakan satu peningkatan tekanan di dalam tubuh sehingga pada nantinya benda asing ini bisa keluar sebanyak 5 kali. Di mana ini akan dihentikan ketika benda asing itu sudah keluar dan apabila terjadi penurunan kesadaran pada korban, kita akan lanjutkan ke prosedur chest compression yang akan saya jelaskan nanti. Kemudian ini pada bayi juga sama, kita akan lakukan satu chest thrust dan big blow yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Kemudian ada pun komplikasi-komplikasi juga yang muncul pada kondisi chest thrust ini, di mana adanya penekanan di dalam organ tubuh ini akan mampu menciptakan satu kondisi patologis ataupun kerusakan di dalam bagian organ tubuh, seperti apakah terjadi suatu memar akibat adanya penekanan pada bagian organ tubuh. Jadi ini tata laksana pasien choking yang tidak sadar. Jadi apabila kita menemui pasien choking yang tidak sadar, yang pertama kita lakukan adalah kita akan memposisikan korban dalam posisi supine tegak lurus seperti ini dalam bidang yang datar. Kemudian kita akan mengaktifkan EMS, di mana ini merupakan emergency medical service. Kita akan minta penolong yang profesional untuk datang ke lapangan. Kemudian sembari kita menunggu itu, kita harus melakukan kompresi dada pada pasien sebanyak 30/2. Kemudian setelah kita melakukan kompresi 30/2, kemudian kita akan periksa airway dan breathing dari pasien. Di mana dalam airway dan breathing ini terdapat berbagai macam cara untuk mengecek. Seperti airway, kita akan amankan airway pasien dengan healthy chin lift ataupun jaw thrust. Kemudian kita cek airway-nya apakah sudah terdapat benda asing yang keluar. Apabila benda asingnya sudah dapat kita amati, maka nanti kita bisa mengeluarkannya dengan teknik seperti finger cross dan finger sweep. Kemudian kita akan keluarkan benda asingnya. Kemudian setelah itu kita akan melakukan breathing. Di mana breathing kita akan berikan nafas pada pasien, kemudian kita akan periksa dengan look, listen, feel. Kita perhatikan apakah terdapat pengembangan dada yang adekuat, apakah sudah terdapat pembebasan jalan nafas dari pasien. Namun apabila masih belum dan tidak terdapat nadi dan nafas, kita harus melakukan prosedur dan mekanisme RJP pada umumnya pada pasien. Kemudian kita lakukan RJP dan kita cek lagi sebanyak 2 kali untuk mengecek apakah sudah terdapat clear airway pada pasien. Dan jika sudah mengalami clear airway, sudah tidak ada hambatan dalam jalan nafas, kita akan melakukan reassessment dan kita akan memperhatikan tanda-tanda vital pada pasien tersebut secara berkala, dan dengan menggunakan bantuan dari tenaga medis untuk lebih melakukan penanganan lebih lanjut pada pasien itu sendiri. Baik, ini merupakan stabilisasi airway dalam pelaksanaan pasien choking, di mana yang pertama yang dapat kita lakukan untuk membuka jalan nafas dapat dilakukan dengan 2 teknik, entah itu healthy chin lift dan jaw thrust. Di mana apabila pada pasien dengan cedera servikal, maka kita harus melakukan teknik jaw thrust. Di mana pada healthy chin lift ini kita akan melakukan mengangkat dagu pada bagian pasien dan menggerakkan ke arah atas atau mengadahkan pada bagian dahinya, sehingga nanti kita akan melakukan health tilt dan chin lift pada pasien. Kemudian dapat juga melakukan teknik jaw thrust, di mana teknik jaw thrust ini kita akan melakukan pergerakan ke arah atas pada bagian ujung dagu sebelah kiri dan sebelah
kanan pasien sehingga pada bergerak ke atas diharapkan nanti airway-nya ini akan bisa masuk dengan mudah ke dalam tubuh pasien. Jadi yang perlu ingat health tilt dan ingat chin lift, ada healthy chin lift dan juga ingat jaw thrust. Di mana untuk healthy kita akan mengadahkan ke arah atas untuk pada bagian dahinya, untuk chin lift kita akan mengangkat dagunya. Kemudian untuk jaw thrust kita akan melakukan pergerakan ke atas pada bagian sisi dagu kanan dan sisi kiri pada teknik jaw thrust. Kemudian setelah itu kita akan lakukan pembersihan jalan nafas. Apabila terdapat benda asing yang diamati, kita akan gunakan finger sweep dan cross finger, di mana cross finger ini akan membentuk suatu coil. Kita akan buka jalan nafasnya, kita dapat keluarkan benda asingnya dengan finger sweep ataupun cross finger. Kemudian untuk breathing, kita lakukan berikan nafas, kita perhatikan look, listen, feel. Look, apakah terdapat suatu pengembangan dada, kemudian kita juga listen, apakah terdapat suatu suara pernafasan, suara ekspirasi pada pasien, juga feel. Jadi, apabila dada tidak mengembang, maka ini kemungkinan sumbatan jalan nafasnya masih ada, karena udara tidak bisa mengalir ke dalam, dan juga apabila tidak terdapat nadi maupun tidak ada nafas, maka kita harus lanjutkan dengan prosedur RJP yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi, choking ini juga bisa terdapat pada bayi, di mana choking pada bayi ini kita dapat lakukan dengan teknik chest thrust. Jadi, sama yang pertama kita lakukan adalah kita harus melakukan penilaian atau assessment terhadap korban. Perhatikan apakah terdapat tanda-tanda sumbatan jalan nafas pada pasien tersebut. Kemudian kita akan melakukan memposisikan penolong dan korban, di mana kita lakukan 5 chest thrust dan 5 back blow. Di mana pada 5 chest thrust, kita akan letakkan bayi pada bidang yang atas seperti ini. Kita akan letakkan bayi, kemudian kita akan melakukan penekanan dengan 2 jari pada bagian dadanya, melakukan penekanan secara ini. Kita akan melakukan penekanan dengan diharapkan ini akan mampu meningkatkan tekanan di dalam sehingga pada nantinya benda asing pada bayi ini bisa keluar. Kemudian setelah kita melakukan chest thrust ini, di mana chest thrust kita akan meletakkan bayi pada tangan kita, kemudian kita letakkan secara posisi supine, kita lakukan penekanan 5 kali chest thrust. Kemudian setelah itu kita lanjutkan pada kondisi back blow, di mana pada kondisi back blow kita akan memposisikan bayi secara tergeledah ke arah bawah. Kita letakkan pada tangan kita dan kita menggunakan paha sebagai alas. Kemudian kita akan melakukan penepukan dengan telapak tangan kita pada bagian bawah seperti ini, di daerah yang dibatasi oleh bagian scapula di belakang. Di sini kita akan melakukan penekanan atau penepukan secara 5 kali. Dengan diharapkan setelah kita melakukan 5 chest thrust dan 5 back blow ini, benda asing pada bayi bisa keluar. Jadi, sama seperti tadi, apabila ketika kita sudah melakukan 5 chest thrust dan 5 back blow, kemudian pasien bayi tersebut tidak sadar dan tidak terdapat nadi dan nafas, kita segera posisikan pasien dalam keadaan supine. Kemudian kita akan mengaktifkan EMS sama seperti tadi dan kita akan memulai proses kompresi dada pada pasien sebanyak 30/2. Kemudian setelah itu kita cek airway dan breathing dari bayi tersebut. Apakah sudah terdapat airway yang clear dan apakah terdapat breathing pada pasien itu. Sehingga nantinya setelah kita periksa kedua hal ini, kita akan amati apakah benda asingnya sudah keluar dan apakah breathingnya sudah lancar. Namun apabila belum tercapai dan juga tidak terdapat nadi ataupun nafas pada bayi ini, kita akan lakukan prosedur RJP sesuai dengan pada pasien bayi ini. Kemudian kita setelah lakukan RJP, kita akan evaluasi apakah sudah terdapat airway yang lancar, breathing, dan juga apakah sudah terdapat return of spontaneous circulation. Apabila sudah ada, kita akan melakukan reassessment kembali dan kita akan lakukan stabilisasi pada pasien bayi tersebut. Baik, sekian dan terima kasih terkait penjelasan dari Heimlich maneuver dan juga chest thrust pada pasien-pasien dengan mengalami choking. Sehingga diharapkan nanti kita bisa mampu melakukan tata laksana yang tepat pada pasien-pasien tersebut. Mohon maaf dan mohon masukan apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Sekian dan terima kasih.